Salam jumpa pemirsa, senang sekali program Maluku Bicara kembali hadir menyapa Anda dengan saya Intan Tuan Kota. Pemirsa, proyek strategis nasional Blok Masela menjadi salah satu harapan besar bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Setelah melewati tahapan groundbreaking, kini perhatian masyarakat tertuju pada satu pertanyaan penting. Apakah putra-putri Maluku siap menghadapi peluang kerja yang akan terbuka? Inilah yang akan kita bahas dalam program Maluku Bicara kali ini dengan tema Tantangan Tenaga Kerja Lokal Pasca Groundbreaking Blok Masela. Tentu untuk membahas tema ini pemirsa, saya sudah bersama dengan 3 narasumber hebat. Saya perkenalkan dulu narasumber yang pertama. Beliau merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Bapak Muhammad Rizal Latukonsida. Selamat sore. Selamat sore Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan narasumber yang kedua, beliau merupakan akademisi Universitas Patimura, Bapak Poli. Salam jumpa Bapak, apa kabar? Salam jumpa, selamat sore. Saya baik-baik saja dan berharap seluruh pemirsa juga dalam keadaan baik-baik saja. Amin, luar biasa. Dan pemirsa, narasumber yang ketiga, beliau merupakan Master Trainer BNSP Migas, Bapak Petrus J. Matuan Kota. Salam jumpa, apa kabar Bapak? Salam jumpa kembali, terima kasih. Selamat sore bagi kita semua dan pemirsa. Baik, senang sekali bisa berjumpa hari ini dengan Bapak bertiga. Langsung saja ya Pak, tentang Silakan. tema kita hari ini yakni tantangan tenaga kerja lokal pasca groundbreaking Blok Masela. Yang pertama saya menuju ke Pak Rizal dulu selaku Disnaker Trans Provinsi Maluku. Bapak, bagaimana kesiapan pemerintah Provinsi Maluku dalam menghadapi dimulainya pembangunan Blok Masela? Baik, mungkin dengan adanya groundbreaking Blok Masela, kita masyarakat Maluku patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Blok Masela ini tentunya menjadi kesempatan emas, bukan saja kesempatan emas tapi kesempatan emas bercampurkan intan untuk memperkuat perekonomian di daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional. Kerinduan Pak Gubernur adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Sebagaimana kita ketahui, tingkat pengangguran terbuka di Maluku saat ini, data terakhir BPS, itu berkisar sekitar 5,80%, artinya ini di atas rata-rata nasional yang berkisar sekitar 4,68%. Oleh karena itu, kehadiran Blok Masela ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya oleh masyarakat Maluku. Ya, diharapkan tidak saja terjadi growth atau pertumbuhan ekonomi, tapi juga tercipta redistribution wide growth, artinya pertumbuhan disertai dengan pemerataan. Oleh karena itu, tugas kami di Dinas Tenaga Kerja sesungguhnya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka ini adalah menyiapkan anak-anak muda Maluku yang berkualifikasi, berkompetensi, dan memiliki keterampilan. Karena dapat kami sampaikan di sini, kita akui bahwa ekosistem ketenaga kerjaan di Maluku ini belum begitu baik, diakibatkan adanya skill gap. Artinya kesenjangan keterampilan antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain, apalagi dibandingkan dengan skill dan kemampuan yang dimiliki calon tenaga kerja di Kota Ambon. Oleh karena itu, fokus kita adalah bagaimana kita melakukan pelatihan berbasis kompetensi, karena masalah adik-adik kita itu adalah masalah kompetensi dan sertifikasi. Ini salah satu upaya-upaya kita mempersiapkan agar anak-anak kerja Maluku itu dapat bekerja sesuai dengan pasar kerja yang tersedia di Blok Masela. Baik Pak Rizal, jadi memang Blok Masela ini merupakan satu proyek yang sangat berharga ya Bapak-Bapak dan harus sekali untuk kita manfaatkan dengan baik. Nah Bapak, lantas langkah strategis apa yang telah diambil pemerintah Provinsi Maluku dalam menyiapkan sumber daya manusia para tenaga kerja lokal dalam menghadapi Blok Masela Pak? Langkah-langkah strategis Dinas Tenaga Kerja, dalam hal ini pemerintah Provinsi Maluku, itu melalui 3 pilar ketenaga kerjaan yang ada.
Apa 3 pilar ketenagakerjaan yang ada itu? Yang pertama adalah kita mendesain penempatan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas sesuai dengan pasar kerja. Kemudian kita lakukan penguatan hubungan industrial. Kemudian yang lebih penting lagi, kita fungsikan dan memberdayakan pengawas ketenagakerjaan di Maluku agar mampu melihat dan mampu menegakkan norma-norma ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang ketenagakerjaan. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa di Maluku proyek strategi nasional itu bukan saja Blok Masela, tetapi ada juga Maluku Integrated Port yang insya Allah mungkin di Maluku Tengah atau di Seram bagian barat, dan juga Bendungan Wayapo di Pulau Buru. Iya. Tetapi fokus kita memang di Blok Masela, tetapi harus kita ingat bahwa tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi di Maluku ini salah satunya minimnya industri di Maluku yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga strategi kami bahwa kita tidak saja menyiapkan tenaga-tenaga SDM lokal di dalam untuk memenuhi kebutuhan proyek strategi nasional, tetapi kami juga sudah menggandeng dan bekerjasama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan ekspor tenaga kerja ke luar negeri. Karena dalam pandangan kami, cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Maluku itu adalah kita mengirimkan atau ekspor PMI, pekerja migran Indonesia, ke luar negeri, yang alhamdulillah Bapak Gubernur dengan dukungan dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah men-launching pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia yang berkedudukan di kantor Dinas Tenaga Kerja. Ya, kami harapkan dengan adanya pos ini masyarakat Maluku juga fokus, mungkin dapat menerima informasi yang pasti tentang kuota-kuota atau loker-loker yang tersedia di luar negeri. Baik Pak Rizal, jadi banyak sekali ya langkah yang sudah diambil pemerintah dalam mendukung tentunya proyek-proyek nasional, salah satunya juga yakni Blok Masela. Dan Bapak-Bapak, kalau kita sudah mendengar dari segi pemerintahan, kali ini saya ingin mendengar dari segi akademik dari Pak Poli. Bapak selaku akademisi, Bapak melihat peluang dan tantangan Blok Masela bagi masyarakat Maluku seperti apa? Ya, saya kira saya sepakat ya. Yang pertama kita mesti bersyukur ya, sebab bukan kebetulan penantian katakanlah lebih dari 80 tahun Indonesia merdeka nanti, tetapi juga 28 tahun penantian tentang peristiwa groundbreaking kemarin di tanggal 16 Juli ya, itu menandai satu kepastian bahwa sebenarnya akan ada sesuatu yang baru, yang besar, yang agak bombastis yang kita nantikan selama ini. Artinya apa? Secara sosiologis memang setiap kali ada peluang pasti juga ada tantangan. Demikian juga sebaliknya. Persoalannya begini, nilai investasi yang kurang lebih ya 21 miliar dolar ya Amerika Serikat ya, atau sekitar 342 triliun ya, dengan kapasitas produksi yang sebagaimana data yang ada ya 9,5 juta ton LNG per tahun misalnya. Pertanyaannya begini, itu satu peluang besar ya, dengan fragmentasi tingkat pengangguran kita yang tadi dijelaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja tadi ya, di mana adanya itu berada di atas rata-rata tingkat pengangguran nasional ya. Bagi saya ini satu peluang yang luar biasa ya. Kapasitas tenaga kerja di tahap pertama sekitar 12.000 orang yang akan diperlukan. Pertanyaannya, berapa peluang yang akan terserap di situ? Nah, disitulah muncul tantangan. Apa tantangannya? Secara rasional bisa kita lihat secara nyata bahwa apakah putra-putri Maluku entah yang sudah terdidik ya pada level SMA atau juga perguruan tinggi, sekolah tinggi dan sebagainya akan memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi yang diperlukan untuk terserap di dalam menjadi bagian dari Blok Masela atau tidak. Nah, itu sebetulnya tantangannya. Iya. Nah, karena itu sebenarnya kita membutuhkan sebuah pola pendekatan yang sebenarnya cukup maksimal, komprehensif, tapi juga terintegrasi di antara berbagai pihak ya, pihak pemerintah pusat, pihak
impacts-nya sendiri, kemudian pihak pemerintah daerah, pihak swasta, pihak perguruan tinggi dan sebagainya. Pertanyaan saya begini, apakah proses integrasi dalam rangka menata layani struktur tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi ini telah dilakukan atau belum? Sebab sepanjang itu tidak dilakukan atau dilakukannya lepas, maka kemudian harapan besar kita tentang momentum groundbreaking kemarin di tanggal 16 Juli, saya kira belum akan memenuhi ekspektasi dan harapan kita. Dan tantangan itu saya kira akan kembali menjadi bagian dari lagu lama tentang fakta keindonesiaan kita. Yang ternyata begitu banyak perusahaan tambang, begitu banyak perusahaan gas dan sebagainya, dan tidak menjadi sebuah kepastian bahwa orang-orang lokal, kemudian orang lokal yang saya maksud di sini karena memang menurut ketetapan keputusan sorga, lokal dipercayakan sorga untuk ada potensi sumber daya alam itu, gitu ya. Itu artinya dari leluhur ke leluhur mereka diwariskan warisan kekayaan itu. Adalah sesuatu yang agak tidak rasional kalau kemudian proses pengembangan, eksplorasi dan sebagainya terjadi di situ, tapi mereka menjadi penonton yang setia di dalam semua realitas itu. Ini bagi saya tantangan kita secara akademis. Ya. Baik Pak Poli, menjadi tamu di rumah sendiri ya Pak ya. Kira-kira begitu. Semoga tantangan dan juga harapan juga sedikit yang Pak Poli sampaikan bisa terselesaikan menghadapi Blok Masela. Semoga tenaga kerja lokal bisa mendapatkan sertifikasi dan juga kualifikasinya bisa terjalin memenuhi dengan baik. harapan Baik Pak Poli. Saya beralih dulu ke Pak Petrus. Nah Bapak dari sisi industri, kompetensi apa yang paling dibutuhkan dalam proyek Blok Masela? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Blok Masela ini hadir, kami juga sebagai master trainer maupun sebagai dari pihak industri, kami menunggu sudah sangat lama sekali. Namun kami sangat bersyukur pertama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih kepada Inpex Masela, juga kepada pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Maluku, ada Pak Gubernur dengan stafnya dan Pak Kadis juga, serta kalangan akademis yang sudah menyiapkan itu semua. Oleh sebab itu kami dari kalangan industri melihat bahwa ini satu peluang yang harus kita tangkap benar-benar dan menyiapkan tenaga kerja dari Provinsi Maluku yang harus siap. Siap atau tidak, kita harus siap. Iya. Seperti itu, dan kami dari praktisi maupun dari industri sudah hadir di Maluku sejak tahun 2019. Ada beberapa perusahaan yang saya bawa dengan teman-teman di Maluku sini, PT Lintas Kajima, Sumitomo Fuji Electric. Kami menyiapkan pelatihan-pelatihan in-house maupun membuat online, offline ya, dan satu lagi perusahaan yang kami bawa itu International Maritime Training Center. Itu posisinya di Batam. Kami melakukan online juga dan menyiapkan. Lalu kami memasang spanduk-spanduk, kami menyiapkan juga brosur-brosur. Namun pada saat itu kami datang, kami dapat memaklumi karena dalam suasana pandemi. Itu awal ceritanya. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, kami tetap giat untuk melakukan ya, sebab ada pepatah hujan mas di negeri sendiri ya, di negeri orang, dan tidak beda dengan, tidak sama dengan hujan emas di negeri emas sendiri. Di negeri sendiri, asal payung kita kuat. Dalam arti begini, kami harus menyiapkan tenaga-tenaga yang siap untuk bekerja seperti itu, dan membutuhkan kerjasama yang baik dari pemerintah. Ya, khususnya Pak Gubernur, Pak Kadis dan kalangan akademis, juga dari pihak agama ya, untuk bersama-sama. Dan saya juga melakukan itu, kami mendidik ya di rumah maupun di pusat-pusat pelatihan. Dan kami melihat bahwa pasti ada sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Karena memang seperti Bang Roma Irama katakan, tidak ada perjuangan tanpa doa, seperti itu. Ya, itu istilah yang saya sering sampaikan. Ya, seperti itu. Baik, Pak Petrus.
Tadi Begitu. juga sempat Bapak sampaikan bahwa ada beberapa pelatihan yang sudah Bapak dan teman-teman lakukan. Ya. Tentu pelatihan itu kan untuk mendapatkan satu sertifikasi ya Pak ya, yang untuk bisa cukup dan juga mampu dalam industri migas tentunya. Nah Bapak menilai seberapa penting sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja Pak? Baik, kalau berbicara tenaga kerja tentu kita tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Ini penting karena ini wilayah kerja migas. Jadi kami harus menyiapkan juga tenaga-tenaga yang benar-benar siap. Artinya dia mengetahui juga tentang undang-undang tenaga kerja yang pertama, lalu peraturan Menteri SDM. Ya ini sangat penting, apalagi SDM, pihak SDM, Energi Sumber Daya Mineral, sudah membuat logo yang baru. Nah ini saya kira anak-anak di Maluku, generasi penerus juga perlu tahu apa makna dulu. Lalu sebelum masuk ke sana kita harus menyiapkan diri. Ada beberapa sertifikat yang kami siapkan sebagai lembaga sertifikasi ya. Kami dari International Maritime Training Center maupun dari Lintas Kajima Jakarta dan beberapa perusahaan yang sudah kolaborasi ya, kami menyiapkan juga yang paling penting yaitu bagaimana sebagai seorang pengawas K3 nanti dia harus menyiapkan, karena ini aset dari Jepang, aset investasi yang sangat besar. Kalau kita tidak siap, bagaimana dengan kelanjutannya? Oleh sebab itu ada beberapa metode yang kami lakukan, baik online maupun offline. Kami berharap juga ada kerjasama dari pihak-pihak sekolah SMK ya, negeri ya maupun swasta, dari sekolah kesehatan juga, karena mereka nanti akan dididik untuk menjadi paramedik. Kalau di perminyakan kita sebut paramedik ya, itu sangat perlu dan saya gencar masuk di sekolah-sekolah. Saya dengan beberapa teman, kami bekerja keras untuk itu. Nanti kita akan lihat hasilnya. Memang butuh dukungan dari semua pihak, dari berbagai lembaga pendidikan. Karena kami juga masuk company profile dan beberapa perusahaan lokal untuk mendukung ini, belum kelihatan hasilnya. Jadi saya juga sebagai praktisi dan saya pernah mengajar di Politeknik Negeri Ambon ya, dan saya melihat banyak sekali yang harus kita benahi. Kekurangan sangat banyak. Bagaimana kita mau menciptakan SDM yang siap, kita yang pegang kendali lah. Saya berharap kita yang pegang kendali. Saya harap itu. Dan mari sama-sama ya kita mendidik putra-putri kita ya. Jurang pemisah sudah terlalu jauh. Mari kita merapatkan barisan karena ini investasi yang sangat besar. Baik Ya, Pak Petrus. seperti Tadi itu. sempat Pak Poli dan juga Pak Petrus sampaikan berulang kali bahkan bahwa Blok Masela ini membutuhkan kerjasama dan juga dukungan dari berbagai pihak. Nah, saya ingin kembali lagi ke Pak Rizal. Bagaimana hasil kerjasama dengan Inpex, SKK Migas dan perusahaan lainnya dalam membahas sumber daya manusia di Maluku, Pak? Baik, ini ketika kita bicara tentang impact, itu sesungguhnya menjadi domain atau wilayahnya Bapak Gubernur. Iya. Kami dari dinas hanya memberikan dukungan penuh tegak lurus terhadap persoalan teknis ketenagakerjaan. Kami pemerintah Provinsi Maluku itu sedang mempersiapkan surat yang akan disampaikan ke Menteri ESDM, kemudian ditembuskan ke Petrosi selaku pemenang tahap konstruksi, dan juga ke SKK Migas dan Inpex. Artinya pemerintah provinsi akan meminta kejelasan sesungguhnya tahapan-tahapan konstruksi itu berapa tahap, kemudian dibutuhkan tenaga kerja lokal itu berapa banyak, dan untuk job-job apa saja. Baik. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, sebagaimana hasil AMDAL dari Inpex bahwa alokasi untuk SDM lokal pada Blok Masela adalah 11% dari total 12.000 tenaga kerja dalam tahap konstruksi. Nah, sehingga mungkin kisarannya itu sekitar 1.300 orang. Namun kita harus mengetahui ketersediaan untuk 1.300 SDM lokal itu adalah syarat minimal, bisa lebih dari 1.300. Itu untuk job-job apa? Ini yang pemerintah provinsi akan menyurati Menteri SDM akan memberikan dukungan penuh terhadap pelatihan-pelatihan untuk SDM lokal yang disiapkan bekerja di Blok Masela. Salah satu bentuk kami
itu kami akan menjalin kerjasama dengan LPK swasta, khususnya LPK di bidang migas seperti Pak Petrus. Kami juga akan bekerja sama dengan Politeknik Unpad Negeri Ambon Baik. dan berbagai pihak yang lainnya. Tetapi lokus dan fokus kita tetap 11% minimal ketersediaan sumber daya lokal itu harus terpenuhi, karena ini yang mampu menjadikan Blok Masela itu betul-betul menjadi rumah bagi anak-anak Maluku. Bukan berarti bahwa kita menolak SDM dari luar, silahkan saja, tetapi harus ada transfer of knowledge khususnya di bidang migas. Iya. Karena apa? Jangan sampai muncul eskalasi sosial di masyarakat, sehingga kami dari Dinas Tenaga juga menyiapkan sistem skema zonasi penempatan. Artinya tidak harus dari Tanimbar dan MBD, tetapi kita bagi skema atau zonasi A, B, dan C dengan tetap memprioritaskan adik-adik kita di Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Artinya kami sudah mulai menjajaki kerjasama dengan berbagai pihak, terutama LPK di bidang migas. Itu mungkin. Baik Pak Rizal, jadi juga sempat Pak Rizal sampaikan ya Pak, estimasi penyerapan tenaga kerja lokal yakni sekitar minimal 11% ya Pak ya? 11%. Iya, semoga itu bisa terpenuhi dan mungkin bisa lebih juga Bisa dari lebih. minimal yang ya. Baik Bapak, saya beralih lagi ke Pak Poli. Nah Bapak sebagai anak daerah juga ya Pak ya, pasti memiliki kedekatan emosional juga tersendiri dengan daerah yang ada di Blok Masela. Nah Bapak, standar seperti apa yang biasanya diterapkan perusahaan migas terhadap tenaga kerja? Saya kira untuk soal-soal teknis mungkin nanti Pak Petrus lebih tapi begini ya Pak. Saya kira sebagai anak daerah ya, bukan saja Tanimbar dan Maluku Barat Daya, tetapi semua anak daerah Maluku mengharapkan kalau kesempatan ini menjadi bagian dari kesempatan yang bisa dinikmati secara bersama-sama ya. Dan karena itu saya sebetulnya secara akademis ya menawarkan ya 4 semacam langkah strategis ya. Bagaimana kemudian 4 langkah strategis itu untuk mempersiapkan sumber daya lokal yang bisa kompetitif sebetulnya secara akademis ya. Yang pertama tentu kita mesti melakukan mapping ya. Mapping itu adalah memetakan kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja lokal kita. Kenapa? Karena persoalan kita secara lokal itu adalah banyak pencari tenaga kerja lokal itu belum mengetahui jenis pekerjaan, kualifikasi, sertifikasi maupun keterampilan yang diperlukan dalam industri migas itu. Ya, itu hal yang pertama. Karena itu langkah konkretnya adalah tentu dengan pemetaan itu ini akan dipersiapkan. Jadi sebagaimana yang tadi dikatakan Pak Kadis, juga yang dikatakan Pak Petrus. Kalau enggak ini enggak bisa. Yang kedua sebetulnya ya, kita juga mesti meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi semacam capacity building yang harus kita khususkan untuk calon-calon tenaga kerja pada basis lokal ya. Kenapa permasalahannya? Karena sebagian besar tenaga kerja lokal kita itu masih menghadapi keterbatasan loh ya. Dalam hal apa? Dalam hal sertifikasi. Dalam hal apa lagi? Kemampuan teknis. Dalam hal apa lagi? Kemampuan bahasa Inggris. Literasi digital sebetulnya ya. Termasuk juga budaya kerja industri. Mengapa tadi Pak Kadis katakan memang jumlah industri di Maluku sangat terbatas. Itulah sebabnya proses bagaimana orang menjadi merayat dengan dunia industri di Maluku itu sangat terbatas. Sehingga ini ketika ada berkat besar kemudian tidak bisa dipaksakan. Orang tuh langsung bisa menyatu merayat dengan dunia itu. Karena itu harus dipersiapkan. Langkah yang ketiga sebetulnya kita membutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk membangun kolaborasi multi pihak sebetulnya. Kenapa? Karena permasalahan kita adalah persiapan tenaga kerja itu sering sendiri-sendiri tanpa koordinasi antar lembaga. Karena itu saya kira yang tadi dijelaskan Pak Kadis, kita berdoa tapi juga berharap sungguh-sungguh kalau bisa itu terwujud nyatakan. Kenapa? Karena langkah konkretnya tentu pemerintah daerah, SKK Migas, kontraktor tenaga kerja Pak Petrus dan teman-teman, pihak perguruan tinggi ya, kemudian balai latihan kerja dan dunia usaha, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Baik. Jangan sampai terabaikan dengan ini semua, sebab kalau terabaikan ini kacau ini ya begitu ya. Dan yang keempat sebetulnya kita semua butuh kebijakan afirmasi bagi tenaga kerja lokal kita. Kenapa? Permasalahannya adalah karena tanpa kebijakan yang jelas tenaga kerja lokal akan sulit bersaing dengan tenaga kerja dari luar.
yang telah memiliki pengalaman dan sertifikasi sebagaimana yang tadi dijelaskan. Ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya kira orang lokal tidak akan menjadi penonton dan tidak merasa asing dengan budaya kerja industri yang selama ini begitu imajinatif sebetulnya dalam lingkaran keseharian mereka, tapi juga relasi-relasi sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik Pak Saya Poli, kira banyak begitu. juga ide dan gagasan yang sudah Bapak sampaikan. Iya. Salah satunya tadi sempat Bapak sampaikan yakni terkait dengan kurikulum. Nah, Betul. Bapak menilai apakah kurikulum yang ada saat ini sudah relevan dengan kebutuhan industri, Pak? Saya kira pada bidang tertentu ya, yang ada di Poltek maupun yang ada di Unpati yang berhubungan dengan migas, saya kira setting kurikulumnya itu memang diharapkan untuk menjawab kebutuhan ini. Baik. Tetapi bahwa produk sebuah output perguruan tinggi itu kan butuh estimasi waktu minimal 5 tahun. Ya. Gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya maksud saya adalah dalam penantian 28 tahun ini, langkah-langkah konkret ke arah penyiapan sumber daya manusia yang terintegrasi ya, tetapi juga terkonfirmasi dengan berbagai pihak terkait, itu mesti dilakukan. Mengapa? Secara transparan saya ingin mengatakan begini ya. Saya mendapat kesan yang sangat kuat ketika hadir di sana di dalam kesempatan groundbreaking kemarin ya. Karena pada jam 6 pagi ya, waktu kami di bandara masih dapat kepastian kalau Pak Prabowo hadir. Sampai jam 6.30 hari Kamis pagi, itu tiba-tiba beliau tidak hadir. Itu ya. Padahal pas pampres dan semuanya sudah mantap di sana. Sudah ada di Tanimbar dan pengamanan berlapis saya kira. Karena ini orang nomor 1. Ya. Tetapi ternyata beliau tidak jadi datang. Gitu ya. Nah, saya minta izin dari Pak Sekda untuk saya pada hari Jumatnya saya turun ke Lermatan. Sebagai seorang sosiolog, kira-kira apa misteri yang menyebabkan semua ini bisa terjadi? Baik. Karena begini yo, logikanya kalau bupati punya agenda bisa saja tertunda dan berubah karena ada otoritas di atas dia. Gubernur juga bisa saja tertunda karena ada otoritas di atas dia. Menteri pun bisa. Tapi agenda orang nomor 1 itu melalui protokoler yang sangat ketat. Pas pampres semuanya sudah ada. Tapi kenapa nggak datang? Nah, saya coba untuk mendalami situasi itu dan saya temukan data begini. Ternyata dari pengakuan tokoh adat, pejabat kepala desa yang ada di sana, mereka punya uang sumbat botol. Baik. Saya nggak ngerti, ya, tapi belum sampai ke tangan mereka. Itulah sebabnya seluruh prosesi ritual adat untuk memindahkan leluhur mereka yang sudah ribuan tahun menempati wilayah itu tidak berani mereka lakukan. Ya. Dan apa fakta sosiologis yang terlihat yang agak aneh? Ada 2 atau 3 ekskavator baru. Ekskavator itu giginya nggak mungkin patah kalau kenal batu atau tanah. Tapi di situ patah, Mbak. Ya, jadi saya kira ini sesuatu yang harus terkonfirmasi secara baik dan ada sebuah kepastian tentang bagaimana kita punya niat yang tulus untuk meraup keuntungan demi kemaslahatan bangsa Indonesia, tapi tidak melupakan akar-akar peradaban sejarah masa lalu. Iya. Saya penting untuk mengatakan ini. Sebab begini, Indonesia itu baru ada 1945. Tapi Lermatang itu sudah ribuan tahun. Itu saya kira punya makna filosofis yang jika dikehendaki saya bisa menjelaskan. Saya kira begitu untuk sementara. Baik, Bapak, nilai-nilai budayanya juga tetap harus terjaga dan Tetap harus tidak terjaga. boleh dilupakan ya, Betul. Pak Poli. Betul. Baik, saya beralih lagi ke Pak Petrus. Bapak, seperti apa standar yang biasanya diterapkan perusahaan migas terhadap tenaga kerja? Wah, ini menarik. Kenapa saya katakan ini menarik? Sebab perlu kita mendidik dari awal. Sebab tadi saya juga mendengar apa yang disampaikan Pak Poli ini, masyarakat kita, industri belum ada banyak di Maluku. Tanah diseram begitu luas. Mestinya kan sudah ada industri yang masuk. Saya 2019 sudah jadi manajer di perkebunan pisang Abaka di Seram bagian barat, Norway, Hatusua dan lain-lain semua. Saya melihat tanah begitu luas, mestinya sudah ada industri yang masuk. Ya, ini pengusaha dari Inggris, dia datang, saya di sana, kita bekerja, saya melakukan pelatihan sekalian. Ada operator EXA, kebetulan saya juga tidak sombong, saya punya sertifikat semua untuk alat-alat berat, dan saya mengajar alat berat juga. Saya didik anak-anak di sana. Saya kerjasama dengan PT Lintas Kajima, dan kami membuat sertifikat gratis. Karena itu ada manufaktur di situ untuk membuat nanti tali pisang pelepah pisang untuk jadi tali kapal. Dan ini sangat luar biasa. Hanya industri ini yang saya merasa ini sangat menonjol
dan ini menjadi saya pribadi bekerja di perantauan 45 tahun, saya pulang, saya melihat ini kampung halaman saya bilang ini sesuatu yang sangat luar biasa, amazing. Ini pengusaha dari Inggris, dia mau datang di Seram bagian barat, ya, investasi, dan itu berhasil, ya. Tali kapal saya bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Kami karena pandemi kami dikurangi tenaga kerja, saya kembali ke Jakarta. Tetapi saya berjanji saya akan pulang ke Maluku untuk menciptakan sumber daya yang persiapan untuk Blok Masela. Kami di Jakarta tidak sombong, kami membuat tim-tim kecil, kami berdoa baik dari kalangan akademi, agama, ya, dari ustadz maupun dari agama manapun kami kumpul semua, kami berdoa untuk Blok Masela. Baik. Dan seperti itu. Baik Pak Petrus, tentu ada harapan besar juga ya dari proyek strategis nasional yakni Blok Masela. Masih banyak lagi yang akan kita bahas. Menarik sekali pembahasannya dalam Maluku Bicara kali ini pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan program Maluku Bicara dan kita masih membahas tentang tantangan tenaga kerja lokal pasca groundbreaking Blok Masela. Masih dengan ketiga narasumber yang sudah hadir hari ini. Kali ini saya beralih dulu ke Pak Poli selaku akademisi. Nah Bapak, apakah putra-putri Maluku saat ini sudah siap mengambil peluang kerja dari Blok Masela? Ya, secara sosial, secara spiritual, secara kultural, putra-putri Maluku sangat siap. Ya. Tetapi persoalan-persoalan teknik akademis, ya, kompetensi, ya, sertifikasi dan sebagainya, itu yang sebenarnya membutuhkan keseriusan, dan keseriusan itu harus terintegrasi dalam langkah gerak yang sama. Ya. Saya bermaksud mengatakan begini, penjelasan Pak Kadis tadi itu adalah sebuah hal yang harus menjadi mimpi, tapi mimpi itu harus terwujud nyatakan. Ya, dari pihak Kadis tentu adalah instansi teknis yang harus menjembatani setiap langkah-langkah strategis karena kebijakan gubernur. Dan kita tahu gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah karena itu dengan pengalaman groundbreaking yang tadi saya jelaskan, ya saya kira saya berani berkata begini. Ya, kalau bisa SKK Migas dan pemerintah pusat jangan membenturkan rakyat lokal di daerah dengan pemerintah daerah. Ya, sebab dengan berbagai kerumitan yang ada, misalnya ya pada level pemerintah daerah dengan kebijakan efisiensi seperti ini, bagaimana kreasi pemerintah daerah untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk menangkap peluang yang besar tadi. Padahal tadi saya katakan secara spiritual, secara kultural, secara sosial dan kultural, ya putra-putri daerah sangat siap sebetulnya, bahkan begitu antusias. Tetapi itu harus diperlengkapi dengan kapabilitas akademis untuk memenuhi standar-standar formal yang diperlukan sebetulnya pada kebutuhan tenaga kerja industri, yang saya kira Pak Petrus punya kompetensi untuk menjelaskan itu. Baik Pak Poli, bagaimana tanggapannya Pak Petrus, apa sertifikasi yang paling dibutuhkan untuk tenaga kerja industri migas Pak? Baik, tentu ini kita tahu bahwa ini wilayah kerja migas ini high risk. Ya, high risk ini perlu kita pelajari dulu. Jadi kami sudah melakukan beberapa pelatihan, ya. Aturan yang kita ikuti sesuai dengan SKK Migas, ya, maupun dari SKK NI, ya, tentang bagaimana untuk melakukan pelatihan ini. Pelatihan ini kami ada bekerja sama juga dengan Pak dari Kementerian Tenaga Kerja, Pak, ya betul. Nanti rencananya seperti itu ke depan, tenaga-tenaga kerja yang akan kami siapkan, dan kita menyiapkan prosedur, ya, sesuai dengan SKKNI. Bagaimana menyiapkan itu? Tentu kami menyiapkan ada beberapa langkah, yaitu melakukan pre-test dulu, ya, lalu kita akan masuk ke pelatihan teori dulu. Baik. Pengenalan tentang apa itu peralatan yang ada di industri migas seperti bejana tekan, alat-alat berat ini, dan melatih operator-operator untuk siap. Artinya manpower ini perlu supaya kita dapat mengelolanya sendiri. Tetapi kita tidak akan bisa mengelola sendiri tanpa ada sertifikat
BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini kita diakui sama seperti dokter kandungan, dokter ahli itu juga diakui, dan kami juga harus diakui bahwa ini kami datang di sini untuk mendidik anak-anak Maluku. Karena apa? Karena kita yang akan mengelolanya sendiri. Seperti kata Pak Poli tadi, kita sudah siap untuk mendidik dari sekolah menengah kejuruan, ya. Itu juga perlu di Poltek juga kita menyiapkan itu, dari Unpati juga kita ada kerjasama. Kenapa seperti begitu? Untuk mendidik nanti semua, seperti welder. Sementara pipa yang akan kita gunakan nanti 32 inch. Nah, ini pipa yang sangat besar diameternya, dan ini gas. Sewaktu-waktu bisa terjadi eksplosif. Nah, bagaimana putra-putri Maluku ini kita didik? Ya, betul. Untuk menyiapkan bagaimana itu nanti ada yang namanya underwater welding. Ini penting sekali. Jadi pengelasan di bawah laut. Ini sesuatu teknologi yang saya kira perlu kita jelasin ke anak-anak Maluku. Ya, kalau anak-anak Maluku di luar memang sudah siap, dan mereka katakan, Om Petrus bagaimana? Saya bilang, come to my motherland, datang ke Ambon sini. Kalian harus menyumbangkan, didik anak-anak yang ada di sini. Karena saya sudah mulai duluan. Dan kami menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional dan berkompeten. Ya, jurulas iya, operator-operator, lalu di bidang environment, ya, lingkungan hidup kami siapin, ya, lalu tenaga administrasi, karena ini juga harus melakukan pelatihan-pelatihan dan sertifikat. Saya katakan, mari orang tua, kalangan akademis, gereja, semua kita harus bersatu supaya apa? Mendidik anak-anak ini, ya, supaya bagaimana menyiapkan sertifikat yang kompetensi. Harga bisa bersaing itu, ya, bukan, kita tidak boleh promosi di sini, mohon maaf, ya, itu nanti kita akan bicarakan dengan Pak Kadis seperti apa nanti Baik. proses daripada rekrutmen, ya, rekrutmen ini penting. Saya harap itu kita utamakan putra daerah dulu, ya, tidak kalah kelas, karena kami sudah ada di sini, ya. Ada beberapa perusahaan seperti BPI, itu kami juga ada bekerja sama, ada Lintas Kajima, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang siap untuk mendukung. Tiap hari kerjaan saya hanya berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Saya katakan, untuk apa kalian di perantauan anak-anak Maluku? Pulang saja. Di sini sudah ada lahan, kenapa kita tidak kelola sendiri? Ya, saya kasih contoh. Di Blok Rokan, ya, itu di balik di Pekanbaru, gubernur membuat suatu terobosan, membuat surat keputusan kepada pemerintah daerah. Hanya boleh menerima anak daerah yang bekerja di sana. Saya melamar di sana, mereka katakan, oh sorry men, ini kami punya wilayah. Saya bilang, oke, baik kalau begitu, kami tunggu, kami punya wilayah juga. Karena ini ada otonomi daerah, saya katakan. Otonomi daerah saya belajar itu semua. 70% tenaga kerja harus dari Maluku untuk Blok Masela. Seperti itu. Baik Pak Petrus. Ya. Jadi lahannya sudah ada, ya Bapak, ya. Bagaimana putra-putri bisa mengolah dengan baik lahan yang ada, salah satunya yakni harus adanya sertifikasi yang baik. Nah, berbicara tentang sertifikasi tentu harus ada kolaborasi dan juga kontribusi dari pihak pemerintah. Saya kembali lagi ke Pak Rizal. Nah, Bapak, program pelatihan apa yang sedang dipersiapkan untuk masyarakat Maluku menghadapi Blok Masela? Jauh sebelum groundbreaking, itu beberapa pelatihan yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi, yaitu BST, Basic Safety Training. Kenapa ini penting? Karena setiap orang yang ingin bekerja di sektor maritim mutlak perlu memiliki sertifikasi BST ini, Baik. Basic Safety Training. Nah, kemudian kesiapan yang lain, sebelum groundbreaking ini pemerintah provinsi sudah mengirim ke Universitas Pajajaran 77 orang yang sebagian sudah bekerja dan belum bekerja. Ya, nanti kami akan bicarakan dengan pihak kontraktor migas agar mereka ini juga bisa diakomodir bekerja di Blok Masela. Hanya begini, Ibu Intan, sebagaimana kita ketahui, Inpex ini kan perusahaan asing. Siapapun yang bekerja harus memiliki sertifikasi, Baik. gitu, yang sesuai dengan standar. Oleh karena itu, di Dinas Tenaga Kerja saat ini sudah dibuka pendaftaran untuk pelatihan K3 umum.
Setelah K3 umum akan kita lanjutkan dengan pelatihan K3 migas. Ini kesempatan bagi anak-anak kita. Kita bekali mereka dengan sertifikasi, tentunya kami akan bekerja sama yang tadi saya sampaikan tadi dengan Lintas Kajima, dengan Petrotekno, mungkin dengan BPI. Semua pihak akan kita gandeng, tetapi mengingat adanya budget constraint, adanya kelangkaan anggaran dari APBD, mungkin kami mulai berpikir kita menggunakan skema kerjasama dengan pihak perbankan, dengan seperti sistem KUR, atau kita bisa mengadopsi model seperti di BTR, Batu Tua Tembagaraja, di mana anak-anak sekitar Lurang dan Kuhak disekolahkan oleh pihak perusahaan, dalam hal ini Batu Tua Tembagaraja, katakanlah disekolahkan keluar tuh 30 orang, mereka pulang itu sudah disiapkan tempatnya dan dilakukan mutasi terhadap pekerja dari luar. Sehingga yang terjadi sekarang 70-80% di BTR didominasi oleh anak-anak daerah. Mungkin kita akan seperti itu. Jadi iya benar sekali. Kemudian lebih dari itu, agar ketersediaan sumber daya lokal ini dapat kita pantau, betul-betul secara maksimal dimanfaatkan, kami mengusulkan kepada Bapak Gubernur akan ada di sini kita, kalau diizinkan kita bentuk balai pelatihan vokasi migas. Baik, balai pelatihan vokasi migas. Jadi semua satu pintu gitu, sehingga inilah kita melihat bahwa dari mana-mana silakan sepanjang ada lisensi atau surat keterangan yang dikeluarkan dari balai ini. Ya, bagus sekali ya Bapak ya. Saran dari Pak Rizal untuk pembentukan Balai Vokasi Migas. Semoga ini bisa terbentuk dengan baik dan juga ACC ya Pak ya. Nah Bapak, nanti kita akan masih membahas lagi tentang Balai Vokasi Migas yang sempat Bapak sampaikan. Namun bagaimana Bapak memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja Pak? Ya, kan tadi sudah saya sampaikan di awal, pemerintah provinsi sedang menyiapkan surat ke Kementerian SDM, kan. Sebetulnya alokasi untuk SDM lokal dalam tahap konstruksi awal ini berapa, sehingga kami berpikir bahwa SDM lokal yang sangat dibutuhkan itu harus memiliki sertifikasi. Oleh karena itu kita akan siapkan tenaga lokal yang memiliki sertifikasi tricutting, kemudian sertifikasi mengoperasikan alat-alat berat seperti dump truck, eskavator, dan alat berat yang lain kan. Karena ini semua harus memiliki sertifikasi. Kita akan mengarah ke sana, menuju ke sana. Baik Pak Rizal. Banyak sekali yang sudah Pak Rizal sampaikan dan saya mau beralih dulu ke Pak Poli. Nah Bapak, kalau tadi kita bahas dalam mensukseskan Blok Masela ini agar bisa terserap oleh tenaga kerja lokal, butuh kolaborasi dan juga kerjasama dari berbagai pihak. Nah Bapak menilai sebagai seorang akademisi, kolaborasi yang ideal antara pemerintah, kampus, dan industri seperti apa? Ya, saya kira ada 3 bentuk hal yang harus dilakukan ya. Dan bukan saja pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, pihak universitas lokal ya, perguruan tinggi lokal, Poltek, Unpati dan sebagainya, pihak industri lokal begitu ya. Tetapi juga yang paling utama itu adalah pemerintah pusat, SKK Migas dan juga apa itu namanya pihak impact sendiri. Ya, sebab kebijakan satu pintu sebaik apapun itu akan mengalami sebuah situasi yang sulit ketika memang kebijakan itu tidak terafirmasi secara permanen begitu ya. Nah, karena itu semua pihak yang tadi disebut, baik pemerintah pusat, SKK Migas, kemudian pemerintah daerah ya termasuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan seterusnya, kemudian pihak pemerintah daerah kabupaten kota, kemudian perguruan tinggi lokal ya yang ada di sini, itu mesti ada dalam 3 langkah bersama. Yang pertama ya tentu yang tadi saya katakan, harus bersama-sama menyusun kebutuhan tenaga kerja dan program pelatihan bersama yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya. Yang kedua, menetapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi. Jadi ada kepastian tentang pemenuhan kualifikasi itu. Dan yang ketiga adalah membangun sistem koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Pada tingkat ini sebetulnya dibentuk forum koordinasi antara SKK Migas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya kontraktor begitu ya, perguruan tinggi lokal, ya pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Sebab dengan begitu tidak ada dusta di antara kita.
Gitu. Ya, jadi seleksi tenaga kerja yang kemudian terkonfirmasi memenuhi syarat itu akan transparan, akuntabel dan sebagainya. Saya kira orang-orang tokoh adat, tokoh agama yang ada di kampung-kampung pedalaman seperti Lermatang itu akan puas dengan itu. Ya. Dan saya ingatkan satu hal begini. Gini ya, secara filosofis, kenapa misalnya seorang bupati dia dilantik itu 3 lapisan pelantikan. Pertama, dia harus dilantik oleh gubernur atas nama Mendagri supaya punya legitimasi formal menjalankan peran kekuasaan. Yang kedua, dia dilantik secara adat. Maksudnya apa? Supaya ada restu leluhur yang menyertai perjalanan kepemimpinan. Dan kalau dia muslim, dia didoakan di masjid atau didoakan di gereja supaya ada penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau proses-proses itu nggak benar, bagaimana mungkin ada restu leluhur? Bagaimana mungkin ada penyertaan Tuhan? Itulah sebabnya fakta keanehan di Indonesia ini adalah kenapa kita kaya sumber daya alam tapi selalu miskin di tengah kekayaan kita sendiri? Karena ada persoalan-persoalan sosiologis, kultural, dan filosofis yang terabaikan dalam rekonstruksi kebijakan publik kita. Saya kira begitu. Baik Bapak, dan semoga untuk Blok Masela ini bisa tercukupi dan juga bisa diisi oleh para pekerja dari para tenaga kerja lokal. Ya. Tentu saja. Bapak, apakah menurut Bapak rencana untuk dibentuknya Balai Pelatihan Vokasi Migas ini sudah cukup untuk menjawab kebutuhan industri migas atau menurut pandangan Bapak masih ada lagi yang harus dibentuk? Saya kira untuk sementara sebagai langkah mendesak yang saya bisa katakan sebagai bagian dari emergency treatment itu harus dilakukan. Baik. Ya, yang penting satu pintu sehingga semua pihak yang punya kompetensi itu akan terlibat di dalamnya. Dan saya kira masyarakat Maluku calon tenaga kerja lokal itu tidak saja berdaya secara skill dan teknis, tetapi ada semacam kepuasan sosiopsikologis yang membuat mereka akan semakin merasakan nyaman menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Baik Pak Poli. Ya. Kalau Pak Poli katakan itu sebagai bisa menjadi salah satu solusi mendesak ya Pak ya. Bagaimana tanggapan dari Pak Petrus? Apakah pelatihan harus berbasis kompetensi dan juga berdasarkan dengan kebutuhan industri Pak? Menurut Bapak apa keterampilan yang paling mendesak untuk dipelajari masyarakat Maluku khususnya putra-putri Maluku saat ini menghadapi industri Blok Masela? Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan perlu kita masyarakat Maluku ini perlu tahu juga ini high risk. Jadi saya berharap ya ada beberapa model ataupun sertifikasi yang perlu kita terapkan di anak-anak Maluku. Saya hanya meminta pertama mereka harus disiplin. Kedua, mereka harus belajar tentang apa itu public speaking. Baik. Karena saya masuk di kampus-kampus dan di pelatihan, saya temukan ini kendala-kendala dan kelemahan. Banyak yang jago, banyak yang pintar, tetapi begitu tampil di depan gemetar. Saya melihat bagaimana mau menjadi seorang pemimpin menggantikan the next generation Maluku. Kalau ini tidak ada diterapkan di mana-mana. Saya melihat di Maluku tidak ada. Dan saya punya sertifikat itu dari Mario Teguh. Saya mengikuti pelatihan itu 1 juta rupiah. Namun karena saya sering dinas-dinas, saya lupa ambil sertifikat. Tapi materinya saya punya. Sudah saya terapkan di Politeknik Negeri Ambon. Baik. Dan banyak peralatan di Politeknik yang saya melihat. Kalau memang itu ada yang belum siap, kami bawa anak-anak di luar, di perusahaan-perusahaan yang mempunyai alat-alat berat itu seperti kren, mobile crane, forklift, kami kasih pelatihan untuk menyiapkan mereka operator-operator ini. Menunggu apa yang tadi Pak Poli katakan dan Pak Kadis menyiapkan pelayanan satu pintu itu. Kami siap support, artinya kami mendukung. Ya, seperti itu. Ya. Baik Pak Petrus, Bapak menilai bagaimana hasil dari sertifikasi ini bisa menunjukkan pengalaman di tengah lapangan dan juga industri migas, Pak? Baik, kalau kami lihat presentasi, just only 15%. Baik. 50% saja. Mohon maaf, saya survei dari tahun 2019 sampai 2026. Only 15%, 50% baru. Oleh sebab itu kita harus bekerja keras dalam rentang waktu yang sangat singkat ini. Ya, saya senang dengar Pak Kadis ya dan Pak Poli. Pak Kadis menyiapkan pelayanan satu pintu ini sangat luar biasa. Saya kira mari ya semua kita mendukung program pemerintah ini, baik dari swasta semua mendukung supaya nanti tercipta SDM yang mumpuni dan siap untuk kolaborasi. Ya, ini kesempatan. Baik. Ya,
Seperti itu. Baik Pak Petrus, Ya. dan Bapak-Bapak tidak terasa sekarang kita harus di closing statement. Saya kembali lagi ke Pak Rizal selaku Disnas Kesehatan Provinsi Maluku. Bapak, apa harapan pemerintah terhadap putra-putri Maluku agar mampu menjadi tenaga kerja yang unggul dalam proyek Blok Masela? Silahkan Pak. Yang pertama sebelum saya menyampaikan closing statement ini, saya ingin menyuarakan beberapa pesan. Sebagaimana yang sekarang lagi banyak menyebar informasi-informasi hoax di masyarakat terkait dengan pembukaan tenaga kerja. Lewat kesempatan ini ingin sampaikan agar masyarakat berhati-hati. Ya. Segala informasi yang berkaitan dengan penerimaan rekrutmen pegawai untuk Blok Masela harap dikonfirmasikan terlebih dahulu di Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Maluku maupun Dinas Tenaga Kerja setempat, kabupaten kota setempat, agar tidak ada yang dirugikan. Betul. Closing statement saya di kesempatan ini, mari kita bersatu padu memanfaatkan Blok Masela ini sebagai karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tingkatkan skill dan kualitas kita agar kita dapat bersaing di level nasional maupun level internasional. Baik, amin. Pak Rizal, terima kasih. Dan juga Pak Poli, silakan closing statement-nya apa pesan kepada dunia pendidikan agar terus berkontribusi dalam menyiapkan SDM Maluku? Ya, saya kira esensi pendidikan itu adalah membuat manusia tidak hanya tahu dalam knowledge dan pengetahuan, tetapi juga berperadaban dalam tindakan sosial maupun perilaku sosialnya. Karena itu, kemampuan beradaptasi dengan tantangan dan melewati tantangan itu melalui kemenangan, itu adalah hal mutlak yang harus diperlukan supaya kita layak menjadi tuan rumah yang bersinar pada potensi Blok Masela yang sangat menjanjikan ini. Baik, terima kasih Pak Poli. Selanjutnya Pak Petrus, apa pesan kepada generasi muda Maluku yang bercita-cita bekerja di industri migas, Pak? Singkat saja, silahkan. Oke, saya mau sampaikan sesuatu kepada kita semua ya. Pertama, takut akan Tuhan dulu. Kedua, belajar dengan rajin. Dan yang ketiga, benar-benar mempunyai sertifikat kompetensi supaya nanti dapat bersaing. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya. Petrus, Pak Poli, dan juga Pak Rizal sudah hadir dalam Maluku Bicara kali ini. Intan, Saya ya. doakan Bapak bertiga semoga semakin sukses Amin. dan Amin. sehat Amin. selalu, dan Amin. semoga Amin. harapan dan juga cita-cita untuk masyarakat Maluku menghadapi Blok Masela bisa terwujud dengan baik. Amin. 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 Ya. Baik pemirsa, demikian Maluku Bicara kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentu semoga tenaga kerja lokal putra-putri Maluku bisa mendapatkan peluang yang terbaik dalam Blok Masela. Saya Intan Tuan Kota, mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kerjasama Anda, atas perhatian Anda, dan sampai jumpa dalam Maluku Bicara episode selanjutnya.